Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga, atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang menyertai kami hingga pada saat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa atas kesehatan dan napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menuntun kami dalam segala kegiatan, pekerjaan dan aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa, untuk itu ajarlah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kembali kami bacakan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ada hal yang sangat menarik yang kita perhatikan dari naskah kita, renungan kita pada pagi hari ini, dari Nats 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Sana Yohanes sendirilah yang menuliskan firman ini. Yohanes salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, dan di sana kita melihat gaya bahasa Yohanes yang sungguh sangat dekat, yaitu memanggil orang percaya yaitu di gereja mula-mula. Di gereja mula-mula artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa surat ini dituliskan antara tahun 85 sampai tahun 95 setelah Kristus atau setelah Masehi. Kita melihat di sana gaya bahasa memakai kata anak-anakku. Itu adalah bahasa yang sangat dekat. Kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa dia memakai gaya bahasa anak-anakku? Ini menandakan bahwa Yohanes sendiri menjadi alat pertobatan bagi jemaat mula-mula. Yohanes sendiri yang banyak membaptis dari mereka setelah meninggalkan kejahatan dan menuju hidup yang baru, yaitu hidup bersama Yesus. Jadi ketika Yohanes memakai gaya bahasa anak-anakku kepada orang percaya di jemaat mula-mula, itu juga menunjukkan bahwa pada saat penulisan teks ini Yohanes sudah lanjut usia dan dia adalah seorang bapa juga. Maka orang percaya yang sudah bertobat dia anggap sebagai anak-anaknya di dalam iman. Artinya itu kedekatan rohani, atau bahkan juga menunjukkan kasih sayang yang luar biasa dekat antara bapa dan seorang anak. Itu yang kita lihat pertama dari nats ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, tujuan daripada surat ini adalah untuk melawan ajaran gnostisisme. Gnostisisme ini mengajarkan ajaran palsu yang mengajarkan bahwa penyangkalan tentang kedatangan Allah melalui Yesus Kristus dalam berupa manusia. Mereka menentang itu. Lalu sehingga dengan berkembangnya ajaran gnostisisme itu, mereka menganggap bahwa ketika atau asal manusia itu suci, maka mereka tidak apa-apa melakukan dosa. Artinya tidak bermasalahan berbuat dosa asalkan hidupnya atau hatinya suci. Lalu itu penting sekali untuk dilawan atau penting sekali untuk tidak didengar, karena pada dasarnya Yohanes juga berpikiran
ketika jemaat mula-mula telah bertobat, tetapi Yohanes juga berpikir kelak atau suatu saat pasti juga dari antara orang-orang yang menerima Yesus, dari antara orang-orang yang bertobat itu pasti ke dalam pasti jatuh ke dalam dosa. Itu yang kita lihat. Lalu surat ini surat pastoral ini dikirim kepada orang-orang percaya di jemaat mula-mula supaya mereka menentang ajaran gnostisisme. Artinya kalaupun kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita diajarkan untuk tetap hidup kudus, dan itu yang kita lihat di dalam isi suratnya ini, ajakan daripada Yohanes kepada kita orang percaya untuk tetap hidup kudus. Artinya sebisa-bisanya untuk melawan kejahatan, sebisa-bisanya untuk tidak berbuat dosa, mengingat status bahwa kita adalah orang yang sudah percaya, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dibersihkan. Kita ini seperti anak-anak artinya tanpa noda, tanpa dosa. Jadi ketika anak-anak itu dihimbau untuk hidup dalam Tuhan atau hidup lurus, tidak melakukan dosa, dan seperti itu yang mau disarankan oleh nas ini kepada kita. Bagaimana kita semua orang-orang percaya berusaha untuk tidak pernah melakukan dosa. Tetapi ada lagi kutipan di dalam surat ini yang betul-betul menyemangati kita dan bahkan menjadi penghibur yang sejati bagi kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu artinya Bapak Ibu saudara-saudari, ketika orang Kristen itu berdosa, ketika kita berdosa, kita berusaha untuk tidak melakukan dosa, tetapi apa daya mungkin kita kalah dengan iblis, kita melakukan dosa, terjerumus ke dalam dosa, dan itu pun tidak harus jadi kita pungkiri. Artinya kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap diterima oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ada Yesus sebagai advokat bagi kita, advokat, pembela kita, umat percaya yang berdosa, orang Kristen yang berdosa, pembela kita kepada Allah Bapa. Ini menjadi penghiburan sejati bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kadang kita harus semua merasa bahwa tak satu kita yang bisa hidup sempurna, tetap kita bisa terjerumus ke dalam dosa. Bahkan nyanyian buku ende kita HKBP mengatakan nang pamangan nang tangan luhut do mardosa. Kita semua ini penuh dengan dosa. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, keseharian kita, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di sekolah, dimanapun kita, bahkan hubungan-hubungan sosial kita, di arisan, dimanapun kita bisa saja terjerumus ke dalam dosa. Nah, nats ini mengingatkan kita, ada Yesus Kristus yang menjadi pengantara, ada Yesus Kristus yang menjadi pembela, advokat, membela kita kepada Allah Bapa. Artinya menyambung, penghubung antara kita dengan Bapa, sehingga Bapa akan bersedia memaafkan segala dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan kita tetap menjadi umat atau bangsa pilihan. Nas ini tidak mengajarkan untuk melakukan dosa karena ada Tuhan, ada Yesus sebagai pengantara, bukan. Tetapi nas ini mengajarkan kepada kita, memanggil kita untuk hidup kudus tanpa dosa. Tetapi apabila di antara kita, apabila kita semua terjerumus, pernah melakukan dosa, ketika kita menyadari dosa itu, ketika kita bertobat, ketika kita merasa bersalah dan menyadari bahwa itu tidak pantasnya lagi kita lakukan, maka Yesus ada menjadi pembela kita kepada Allah Bapa. Itu yang dimaksudkan Bapak Ibu saudara-saudari, bukan untuk memakai kesempatan, artinya kesempatan dalam kesempitan. Ada kok Yesus yang menjadi pengantara, maka ayo berdosa. Bukan itu yang mau diajarkan. Tetapi orang yang menyesali, orang yang merasa betul-betul dia rendah karena dosa, orang yang merasa tidak layak di hadapan Allah Bapa karena dosa, dia
dia sudah betul-betul tobat dan dia sudah betul-betul melihat dirinya rendah karena dosa, maka Yesus ada menjadi pengantara kita kepada Bapa. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini tidak pantas di hadapan Tuhan, tetapi berusahalah untuk tidak melakukan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari berjalan di jalan Tuhan, hindari emosi yang berlebihan, ya, hindari perbuatan-perbuatan yang mungkin akan mengarah kepada kegaduhan, baik di rumah, amang inang, mari saling merendahkan hati, meredam emosi ketika ada persoalan, atau barangkali juga marilah kita mensyukuri apa yang ada pada kita masing-masing yang diberikan Tuhan itu sungguh banyak kepada kita. Jangan mencoba untuk mengingini yang bukan milik kita, atau barang sekali jangan pernah untuk mencoba mengambil paksa milik orang lain atau yang bukan milik kita. Marilah kita syukuri apa yang ada pada kita saat ini. Dengan itu amang inang, kita berusaha bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya ini, himbauan kepada kita, kepada anak-anaknya, supaya tetap hidup kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami dan berbuahkan buah yang manis. Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga ke depan hidup kami semakin hari akan semakin jauh dari dosa. Ya Bapa, kami serahkan semua hidup kami, perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu ikut campur akan kehidupan kami, pergumulan dan bahkan pekerjaan kami. Tuhan mampukan kami untuk beraktivitas. Tuhan mampukan kami untuk melangkah kemanapun kami melangkah pada satu hari ini. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.